Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessa Yumni. Saya dan teman-teman kelompok saya ingin menjelaskan tata cara penggunaan Google Slide melalui video berikut ini. Pertama-tama, pada bagian ini saya akan membacakan anggota-anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari saya sendiri, Alessa Yumni, dengan stambuk S1 B1 22002, Dian Arum Firnanda S1 B1 22026, dan Irni Ayu Wardani S1 B1 22072. Pada bagian ini kami akan merangkum pengertian Google Slide, kelebihan dan kekurangan Google Slide, serta tutorial cara menggunakan Google Slide. Berikut simak penjelasan video ini. Pengertian Google Slide. Google Slide adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian Google Docs, editor berbasis web yang bebas ditawarkan oleh Google. Layanan ini juga mencakup Google Docs, Google Sheets, Google Gambar, Google Formulir, Google Sheets, dan Google Keep. Kelebihan Google Drive. Yang pertama, dapat diakses secara online. Yang kedua, mobile friendly. Yang ketiga, kemudahan memasukkan gambar dan data. Yang keempat, bisa membuat presentasi bersama. Yang kelima, memiliki banyak bentuk yang powerful. Yang keenam, mudah mengaplikasikan tema presentasi. Sebuah aplikasi atau software pasti memiliki kekurangan, begitupun dengan Google Slide. Beberapa kekurangan Google Slide antara lain fitur sedikit. Yang kedua, harus terhubung dengan jaringan. Langkah-langkah dalam penggunaan Google Slide. Untuk mengoperasikan Google Slide, pertama-tama pastikan kita sudah terhubung pada akun yang akan digunakan. Langkah kedua, bukalah aplikasi Gmail pada komputer. Tekan titik 6 di pojok kanan atas pada layar, terletak di sebelah icon profile. Maka akan muncul tampilan seperti gambar. Scroll ke bawah sampai terlihat Google Slide. Untuk membuat presentasi baru, tekanlah template dengan judul kosong. Jika menggunakan bahasa Inggris, maka tulisannya blank. Pilihlah tema yang ingin digunakan dengan menggulir pada kolom tema, ataupun menekan import tema untuk menggunakan tema yang diunduh dari tempat lain. Langkah keempat, setelah memilih tema, bagian pertama slide akan menjadi slide judul. Ketikkan judul atau topik dari presentasi kamu dengan menekan pada kolom tulisan yang tersedia. Hasilnya seperti gambar di bawah. Langkah kelima, adapun cara untuk mengatur font. Saat tulisan ditekan, maka di bagian atas akan muncul kolom font dan juga ukurannya. Untuk mengatur, tekan saja menu tersebut, maka akan muncul berbagai font dan juga ukuran font. Langkah keenam, untuk menambahkan slide baru, kita perlu menekan ikon tambah atau plus di sudut kiri atas kolom bagian kiri. Langkah ketujuh, slide juga dapat dihapus. Caranya dengan menekan menu edit pada toolbar. Kemudian klik pada icon tempat sampah bertuliskan hapus, seperti ditampilkan pada gambar. Untuk menambahkan teks pada kolom, kamu bisa menekan kotak pada badan teks. Pengaturan format teks akan muncul di bagian atas. Kamu bisa mengatur font tebal, miring, atau membuat daftar pada bagian kotak teks tersebut sesuai kebutuhan kamu. Langkah 9. Pada menu sisipkan, kamu bisa menambahkan gambar, video, bentuk, tabel, dan lainnya sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan bagaimana caranya menambahkan gambar pada Google Slide. Pada gambar di bawah, dapat dilihat bahwa untuk menambahkan gambar atau foto, kita dapat mengambilnya dari komputer, di internet, maupun foto secara langsung menggunakan fitur kamera. Untuk menambahkan gambar atau foto dari internet, klik pada telusuri internet, maka akan ditampilkan bila pencarian yang akan muncul di sebelah kanan slide, seperti gambar di bawah. Setelah gambar didapatkan, kamu bisa langsung menarik gambarnya ke dalam kolom slide dan mengaturnya sesuai kebutuhan ataupun kreativitas kamu. Langkah ke-13, pada menu slide, kita bisa pula menambahkan slide baru, mengubah background, mengedit tema, ataupun membuat transisi. Tampilannya seperti pada gambar.
Untuk menampilkan hasil presentasi, kita perlu menekan tombol slideshow yang terletak di kanan atas seperti ditampilkan pada gambar. Kemudian, untuk membagikan presentasi atau berkolaborasi dalam mengerjakan slide, dapat digunakan fitur bagikan yang terletak di sebelah tombol slideshow. Setelah menekan tombol bagikan, kita akan diarahkan untuk memberi nama pada dokumen slide-nya. Biasanya, judul yang telah kita tulis di bagian slide awal akan direkomendasikan menjadi judul dokumen pula, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Kamu bisa mengganti namanya apabila tidak sesuai. Kemudian, akan ditampilkan peraturan kepada siapa kita akan membagikan link dokumen. Kamu bisa menambahkan nama email seseorang atau suatu grup, ataupun langsung menyalin link dokumennya, kemudian membagikannya di platform lain seperti WhatsApp misalnya. Itulah tadi penjelasan tentang Google Slide. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.